Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu Abar Anugrah dari kelas 6 ABG Arsitektur Bangunan Gedung. Di sini saya akan mempresentasikan studio perancangan terpadu 3 dengan dosen pembimbing saya sendiri, yaitu Pak Ester Putra Akbar, STMSC IAI, dan dosen penguji saya, Pak Dede Irwan, STMT. Di sini di studio perancangan terpadu 3 saya mendapatkan SMK jurusan bangunan. Yang pertama, latar belakang. Sekolah menengah kejuruan SMK sangat banyak tersebar atau hampir merata di setiap tempat, yaitu ibu kota Pontianak. SMK merupakan bentuk satuan pendidikan yang orientasinya memberi bekal siswa untuk memasuki lapangan kerja tingkat menengah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang sesuai dengan kekhususannya atau kejuruannya. Akan tetapi, di setiap SMK di kota Pontianak ini tidak memiliki semua jurusan yang sama. SMK jurusan bangunan terutama. SMK yang memiliki jurusan bangunan di kota Pontianak sangat minim, yaitu hanya SMK 2 saja yang memiliki atau menampung jurusan bangunan, yaitu SMK 4 dan SMK 2. Peminat jurusan ini juga banyak sehingga perlu diimbangi minat dan ketersediaan jurusan bangunan ini. Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin maju dan perkembangan lulusan SMK harus mempunyai keterampilan yang baik dan menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Untuk jurusan-jurusan teknik bangunan, yaitu teknik konstruksi batu dan beton, kompetensi keahlian teknik konstruksi batu dan beton merupakan bagian dari program studi keahlian teknik bangunan. Peserta didik juga akan belajar bagaimana membuat sebuah bangunan mulai dari persiapan, proses pembuatan, finishing, pemeliharaan, sampai dengan penghitungan biaya secara rinci. Kompetisi keahlian teknik konstruksi bangunan dan batu dan beton merupakan bagian dari program studi keahlian teknik bangunan. Peserta didik juga akan belajar bagaimana membuat sebuah bangunan mulai dari persiapan, proses pembuatan, finishing, pemeliharaan, sampai dengan penghitungan biaya secara rinci. Yang kedua, teknik gambar bangunan atau DPIB. Jurusan teknik gambar bangunan atau TGB adalah jurusan yang ada dalam sekolah menengah kejuruan atau yang biasa disebut SMK atau STF. Jurusan ini mempelajari tentang dasar ilmu bangunan, gedung, dan teknik menggambarnya yang nantinya dapat dikembangkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, teknik perkayuan atau TBKP. Secara umum, program keahlian bisnis konstruksi dan properti mempelajari ilmu tentang konstruksi bangunan dan furnitur perkayuan, pengukuran tanah, rancangan anggaran biaya atau RAB, laporan pelaksanaan konstruksi bangunan, perancangan bisnis konstruksi dan properti pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dan lainnya. Oke, selanjutnya masuk ke gambar kerja. Yang pertama adalah situasi. Dapat lihat situasi saya. Set saya terletak pada Jalan Lejen Suprapto, dekat dengan Jalan Suprapto 4 dan Suprapto 5. Lokasi saya sangat strategis karena terletak di dekat jalan utama Pontianak, yaitu Jalan Jenderal Ahmad Yani. Set plan. Luas set plan saya yaitu 13.729 meter persegi dengan luas sisi masing-masing yaitu 99 meter dan 135 meter. Untuk lebar jalan Lejen Suprapto yaitu 10 meter. Dapat dilihat untuk jalan akses masuk, dapat lihat pada tanda panah sebelah kiri, dan untuk jalan akses keluar dapat lihat pada tanda panah sebelah kanan. Perkerasan. Pada perkerasan dapat lihat pada material beton itu meliputi bangunan sekolah yang ada di set saya, dan vegetasi yang berwarna hijau itu meliputi tanaman-tanaman yang pada bagian di set saya, dan terdapat juga paving block itu meliputi bagian lapangan upacara dan bagian aspal terdapat pada parkiran dan jalan di depan set saya. Selanjutnya, denah lantai dasar. Untuk denah lantai dasar, saya mengambil bangunan terpilih yaitu bangunan
kantor. Untuk bangunan kantor pada lantai dasar terdiri dari ruang UKS, ruang BK, ruang sarana dan prasarana, ruang dewan guru, lobi, ruang tamu, ruang servis, toilet pria dan toilet wanita, koridor, dan teras. Untuk denah lantai 1 ruang kantor, terdapat ruang-ruang administrasi, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang OP Dapodik, ruang komite, ruang rapat, ruang arsip, ruang servis, dan toilet wanita pria. Denah layout pada lantai dasar. Denah layout pada lantai 1. Tampak depan pada bangunan saya. Tampak belakang pada bangunan saya. Tampak samping dan tampak kiri pada bangunan saya. Rencana yang selanjutnya yaitu rencana PJV pada lantai dasar. Terdapat rencana PJV yaitu PJV, PV1, PV2, P1, P2 untuk jendelanya, JV1, JV2, dan V1. Rencana PJV pada lantai 1 terdapat PV1, P1, P2, JV1, JV2, dan V1. Berikut detail PJV terdapat pada lantai 1 detail PJV saya. Detail PV, pintu ventilasi. Detail JV, jendela ventilasi, dan V, ventilasi. Selanjutnya adalah detail arsitektural. Untuk detail arsitektural, saya mengambil ukiran yang biasa terdapat di bawah kaki atap untuk detail yang pertama. Dan detail yang kedua, saya mengambil ukiran untuk sun shading pada bangunan kantor. Eksterior pada bangunan saya. Interior saya mengambil ruang rapat, ruang dewan guru, ruang tata usaha, ruang administrasi. Rencana pondasi. Detail pondasi 1. Detail pondasi 2. Dan detail pondasi 3. Rencana balok pada lantai dasar. Untuk rencana balok, saya menggunakan balok induk dengan ukuran 20-40 dan balok anak dengan ukuran 15-30. Rencana balok pada lantai 1. Detail balok induk dan detail balok anak. Rencana dan detail tangga. Terdapat rencana tangga dengan memotong pada tengah bagian tangga. Potongan tangga, terdapat railing hollow dengan ukuran 3x5. Detail A dan detail B. Rencana tangga. Maksudnya rencana rangka atap. Pada rencana rangka atap terdapat kuda-kuda baja ringan dengan jarak antar kuda-kuda yaitu 1,18 cm. Detail kuda-kuda terdapat detail A, detail B, dan detail C. Rencana plafon dan titik lampu pada lantai dasar. Rencana plafon dan titik lampu pada lantai 1. Potongan AA. Pada potongan AA untuk lantai 1 saya memotong tangga dan ruang tamu. Untuk pada lantai 1 saya memotong ruang arsip. Potongan BB. Pada potongan BB untuk lantai dasar saya memotong toilet wanita dan toilet pria. Saya memotong ruang dewan guru,
dan juga ruang tamu. Untuk lantai 1, saya memotong toilet wanita dan toilet pria, ruang arsip, ruang servis, ruang rapat, ruang komite, dan ruang OP Dapodik. Oke, mungkin segitu saja dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.